Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani Anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Ditinggal sholat ke masjid, kaca mobil yang diparkir di halaman masjid di Samarinda dibobol kawanan pencuri. KPU Samarinda memastikan orang dalam gangguan jiwa atau ODGJ tetap bisa menyalurkan hak pilih asal terdaftar. Pulau Bala-Balagan yang berlokasi di Selat Makassar diincar Dinas Pariwisata Balikpapan. Kaca sebelah kanan mobil pickup bernomor polisi KT8009NR yang parkir di depan masjid di Jalan Pelita, Sungai Pinang, Samarinda, Minggu sore pecah. Itu diketahui pemiliknya sepulang dari masjid. Sama ini, ini saya biasa. Indra, warga Sungai Kapih, sambutan ini menyatakan awalnya ia datang ke masjid untuk melaksanakan salat asar bersama istri dan kedua anaknya. Sementara mobilnya ia parkir di tepi jalan persis di depan masjid. Indra kaget saat melihat kaca mobilnya sudah pecah. Saat diperiksa, tas berisi uang dan ponsel milik istrinya telah raib. Tadi Pak, saya pas lagi sholat. Sholat kan? Sholat apa ini Pak? Sholat asar. Oke, Pas keluar, kaca mobil sudah pecah. Karena mobil sudah pecah ya? Iya. Yang hilang apa ini Pak? Ada dompet, HP, sama uang. Sama uangnya. Di dompet itu ada surat-surat penting Pak? Nggak juga sih Pak. Ada juga Pak ya? Dompet ibu atau Oh, dompet ibu yang hilang. Oke. Ada yang sempat Pak curiga atau apa sebelum parkir? kosong. Pas parkir kosong. Oh, parkir kosong ya? Oke, siap. Polisi masih mengidentifikasi pelaku pembobolan. Beberapa kamera CCTV yang terpasang di kawasan tersebut kini jadi sasaran untuk menemukan jejak pelaku. Iswanto melaporkan dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pria berinisial RL ini ditangkap Satreskrim Polres Tarakan, Kalimantan Utara usai membakar rumah kontrakan kekasihnya di Jalan Sebengkok RT 03, Kelurahan Sebengkok. Ulahnya itu menyebabkan rumah tersebut ludes dilalap api. Kasat Reskrim Polres Tarakan AKP Randia Saktika Putra menyatakan peristiwanya terjadi di malam pergantian tahun. Awalnya pelaku hanya membakar dinding rumah dari triplek. Namun api menjalar hingga seluruh bangunan ludes dilalap api. Tindakan nekat itu dilakukan karena pelaku beranggapan kekasihnya itu sudah tidak lagi cinta dan memilih pria lain. Saat itu pelaku berada di pinggir jalan. Tidak punya istri di Toraja. Adapun alasan dia membakar triplek tersebut adalah karena ia sakit hati terhadap pacarnya yang berinisial I, dikarenakan si ini sudah tidak perhatian lagi dengan si pelaku. Jadi pada saat itu pelaku ke rumah tersebut, kemudian dia mencari pacarnya, tetapi pacarnya tidak berada di tempat. Karena kesal dan mencurigai bahwa pacarnya sedang jalan dengan pria lain, dia berinisiatif membakar triplek rumah tersebut ya, dan kemudian ternyata melahap habis rumah tersebut. Pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini terancam hukuman 12 tahun penjara. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara.
Rumah di Karangbalik, Tarakan ini nyaris ludes terbakar menyusul bocornya pipa selang gas alam. Diduga bocornya selang tersebut karena lapuk dimakan usia. Api berhasil dipadamkan, namun salah satu penghuni rumahnya mengalami luka bakar di tangan. Saat peristiwa terjadi, pemilik berada di luar rumah. Dari anggota keluarganya didapat keterangan bahwa kebakaran bermula saat salah satu penghuni menyalakan kompor dan secara tiba-tiba api menyambar selang gas. Seketika suasana menjadi panik karena api cepat membesar. Kobaran berhasil dipadamkan setelah warga ikut membantunya. Sampai dia cuma ndaan kan sempat dia terbakar nih semua. Oh, yang hitam itu ya. Ini yang bocor. Tapi sempat nyambar ke plywoodnya itu atau belum? Sempat terbakar tuh. Oh, sempat terbakar ya? Oh. Tapi karena cepat gerakannya, cepat Iya. Kan orang ditangani. hubungi juga saya lagi pas dia di kelurahan situ. Kebetulan dekat pemadam. Oh, langsung lapor. Langsung lapor. Saya sampai di rumah sudah padam. Untung tetangga-tetangga sini kan datang juga semua. Oh, juga bantu juga semuanya. Orangnya bocor, saya bilang. Setelah itu langsung inilah saya Nyala panik. Saya panik terus saya ambil kain basah, saya tutupi. Tapi sempat keluar apinya? Ya, sempat keluar apinya. Setelah saya tutupi, saya tarik lagi. Makin nyambar lagi apinya. Oh, saya kena tadi. Iya, Sempat kena. Tadi. Ya, sempat kena. Ya, Itu terus kompornya pas dinyalain langsung keluar api gitu ya? Ya, Besar gitu apinya. Ya, dari selang di belakangnya. Terus jadi udah panik tadi, ada lagi sepupu saya yang tadi, yang satunya dia ambil tuh kompornya, dia buang ke dapur sana tadi. Ini dia punya di sini, dia punya keran tuh di sini. Oh. Agar kejadian serupa tidak terulang, pemilik diminta mengganti pipa gas yang bocor. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Nggak pernah ya untuk gas alam, aman-aman aja ya? Aman aja, Pak. Ade dan BD ditangkap polisi di Tarakan karena mencuri mesin kapal cepat dan sebuah sepeda motor. Dari pelaku, polisi menyita barang bukti mesin kapal cepat, sedangkan sepeda motornya sudah dijual dan kini masih dicari. Sore kita amankan di jam 15. Kasat Reskrim Polres Tarakan AKP Randia Saktika Putra menyatakan, awalnya polisi menerima aduan pencurian kapal cepat berikut mesinnya dan 5 jeriken minyak solar di sebuah gudang pos pembelian ikan. Buat anunya. Terus waktu melakukan pencurian itu waktunya? Pencurian yang mana? Saat itu korban ditelepon oleh karyawannya bahwa pos pembelian ikan milik korban sudah dalam keadaan terbuka. Kemudian korban mengecek ke lokasi tersebut dan melihat bahwa 1 unit mesin speed 15 PK merek Yamaha beserta body speed dan 8 jerigen berisikan solar sudah tidak ada. Kemudian juga korban melapor ke Polres. Dari hasil dua laporan tersebut, kemudian Satreskrim Polres Tarakan melakukan penyelidikan. Adapun yang berhasil kita amankan adalah 2 orang laki-laki, yaitu berinisial AD berumur 30 tahun dan laki-laki berinisial BD berumur 33 tahun. Dari pengakuan dari tersangka bahwa memang benar AD adalah otak pelaku pencurian sepeda motor dan mesin speed tersebut. Wah, mantap nih. Berhasil menangkap 2 pelaku, pekerjaan polisi belum berakhir. 1 rekan pelaku berinisial RD kini masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Sedang 2 tersangka terancam hukuman 7 tahun. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara.